Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap mahasiswa, mahasiswi, terutama dari perguruan tinggi Politani, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Pangkajeni Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di sini hadir dari mahasiswa Politeknik Jember dan dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dalam forum siang ini kami akan menjelaskan tentang pusat pengembangan kampung SDGs. Jadi kami bersama sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, ada dari kalangan kiai, ada dari kalangan akademisi, dari kalangan aktivis, mendirikan namanya Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, yang tujuannya adalah ingin membantu tercapainya tujuan-tujuan SDGs, Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami akan menjelaskan best practice ya, kampung SDGs. Nah, di sini kami membuat materi namanya Membangun Kampung SDGs dengan lentera ilmu dan implementasi program. Di dalam pencapaian tujuan-tujuan SDGs itu, kami bersama sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya yang memiliki komitmen kepedulian untuk tujuan SDGs, itu ada 3 harakah yang dilakukan. Pertama adalah harakah fikriyah atau gerakan pemikiran. Yang kedua adalah harakah tatbiqiyah, gerakan implementasi program. Kemudian yang ketiga itu adalah harakah istiqraiyah atau gerakan riset penelitian. Saudara-saudari yang kami hormati, ini apa kampung SDGs? Kampung SDGs merupakan satuan wilayah setingkat dusun yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Sustainable Development Goals yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Kampung SDGs nantinya menjadi salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program SDGs secara regional maupun nasional. Next ya. 13 tujuan kampung SDGs. 1 adalah kampung anti kemiskinan. Kita berupaya, berikhtiar bersama-sama, tidak hanya sendirian dari lembaga PPKSI,
tapi mengajak berbagai elemen, lembaga, tokoh masyarakat, aktivis, bagaimana bergerak di kampung itu supaya kampung itu zero kemiskinan. Tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang kelaparan. Dengan berbagai ikhtiar yang kami lakukan. Yang kedua adalah kampung ketahanan pangan. Nah, mungkin ini nanti yang terkait dengan politeknik pertanian, bagaimana menciptakan ketahanan pangan di kampung tersebut. Baik itu terkait dengan pertanian, kemudian rumah pangan lestari, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kampung sehat dan sejahtera. Jadi ini tujuan kita, bagaimana di kampung itu masyarakatnya sehat dan sejahtera. Yang keempat adalah kampung cerdas. Ya. Kampung cerdas itu artinya masyarakatnya berpendidikan. Tidak ada anak-anak yang tidak sekolah, bahkan orang tua yang tidak bisa baca, bagaimana bisa baca. Ada majelis taklim, ada pendidikan untuk anak-anak mulai dari PAUD sampai ke tingkat SLTA, Sanawiyah Aliyah, dan juga ada majelis taklim yang diadakan di kampung SDGs. Kemudian yang kelima adalah kampung ramah gender. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang ini. Karena banyak wanita-wanita ini dieksploitasi. Bahkan kemarin Ibu Yeni Wahid telah membentuk namanya NU Women. Jadi bagaimana perempuan ini tidak terjadi kekerasan, kemudian tidak terjadi diskriminatif. Nah, oleh karena itu kalau kita mengkaji kepada kajian Islam, perempuan dan laki-laki ini dari sudut insaniyah itu sama. Jadi tidak ada bedanya, laki-laki manusia, perempuan juga manusia. Nah, kalau dari sudut akramiyah, kemuliaan bisa berbeda. Bisa saja lebih mulia wanita karena wanita itu lebih bertakwa kepada Allah. Bisa lebih mulia laki-laki karena laki-laki itu lebih takwa kepada Allah. Jadi kalau terkait dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau dari sisi akramiyah bisa berbeda laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga itu kalau dari sisi afdaliyah, nah dari sisi keutamaan, tentunya dalam konteks hadanah, dalam konteks bagaimana merawat anak, perempuan itu lebih utama ketimbang laki-laki. Jadi tidak ada orang laki-laki itu nyusui anak, itu paling laki-laki itu minta nyusu kan gitu. Jadi kalau dalam konteks itu afdaliyahnya masih lebih afdaliyah perempuan. Tapi kalau dari sisi konteks pemimpin rumah tangga, afdaliyahnya adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi gitu dalam konteks keluarga. Tapi dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, peran laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi bisa saja laki-laki jadi pemimpin perempuan, bisa saja perempuan menjadi pemimpin laki-laki. Jadi perempuan bisa menjadi presiden, perempuan bisa menjadi gubernur, perempuan bisa menjadi bupati, kepala desa, pemimpin-pemimpin dalam konteks sosial itu bisa. Jadi itu ada dalilnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, jadi kampung ranah gender ini kita sosialisasikan dengan nilai-nilai keagamaan yang benar. Jadi tidak boleh ada diskriminasi kepada perempuan.
Karena kehadiran ajaran Islam itu adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kemudian yang keenam adalah kampung dengan air bersih dan sanitasi. Nah, ini kita usahakan, kita upayakan. Bagaimana di kampung itu memiliki air bersih yang bisa diminum, kemudian sanitasi untuk mandi, untuk berwudu itu bisa semuanya tersedia dengan baik. Itu tujuan dari kampung SDGs. Nah, kalian itu nanti ketika pulang ke Sulawesi, ke daerahnya, bagaimana bisa mewujudkan kampung ini. Kemudian yang ketujuh adalah kampung ramah lingkungan. Nah, ini penting. Era sekarang ini era di mana bumi ini lagi rusak, ya. Bumi ini lagi marah. Jadi banyak banjir, banyak tsunami, banyak gempa, tanah longsor dan lain sebagainya karena lingkungannya dirusak oleh masyarakat. Nah, kalian ini harus menjadi aktivis lingkungan. Kami berharap mahasiswa-mahasiswi ini nanti menjadi aktivis lingkungan, merawat jagat, ya. Merawat jagat, menjaga jagat, menjaga bumi ini supaya bumi ini lingkungannya baik. Nah, ini tujuan dari kampung SDGs, ya. Kemudian yang kedelapan adalah kampung ekonomi maju dan kreatif. Nah, itu penting nanti. Seperti di Mas Imron, di rumahnya Mas Imron itu ada kerajinan tasbih, ada kerajinan-kerajinan yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju dan kreatif. Kemudian yang kesembilan adalah kampung non disparitas, ya, non disparitas. Ini penting, harus dilakukan. Yang ke-10 adalah kampung dengan rutilahu. Jadi kami ini bergerak di kampung-kampung SDGs banyak membangun rumah-rumah yang tidak layak huni. Sehingga rumah-rumah yang tidak layak huni itu menjadi rumah yang layak huni. Itu banyak, ya. Di sekitar masyarakat di Kabupaten Jember itu pun masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Selama ada rumah tidak layak huni, maka dia akan dicatat sebagai daerah miskin. Kemudian yang ke-11 adalah kampung perubahan iklim. Nah, ini perubahan iklim, bahkan sekarang ini pemerintah menggalakkan bagaimana di 2060 itu Indonesia ini sudah zero emission. Jadi udaranya bagus, kemudian oksigennya juga bagus, dan pencemaran bisa teratasi dan bisa diantisipasi. Yang ke-12 adalah kampung inklusi. Nah, kampung inklusi ini termasuk di situ adalah kampung di mana masyarakatnya itu tidak eksklusif, ya, termasuk tidak eksklusif, ya. Artinya kita di Indonesia ini hidup di negara bangsa. Jadi ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya. Nah, ini harus kita lakukan bersama-sama bagaimana masyarakatnya menjadi masyarakat yang inklusivitas, ya, termasuk. 13 adalah kampung sinergi kemitraan berkelanjutan. Artinya kampung SDGs itu harus bisa menerima berbagai pihak yang mau memajukan kampung itu. Jadi kemitraan. Nah, seperti di sini juga banyak pihak-pihak terkait yang bekerja sama. Ada Beras Bintang Songo, kan begitu. Nah, dan lain-lainnya. Kita ajak semua pihak yang mau bekerja sama dengan kami. Next. Nah, ini yang di Jember ini
sudah ada 21 ya sebenarnya 21 kampung SDGs yang ada di berbagai daerah di Kabupaten Jember ini. Ada di Jember Utara, Jember Timur, Jember Selatan, Jember Tengah, Jember Barat, itu semua sudah ada terbentuk namanya kampung. Dan alhamdulillah tidak hanya di Kabupaten Jember, kita juga membentuk kampung-kampung SDGs di Jawa Timur, di Banyuwangi, di Malang, di Bangkalan, kemudian di Mojokerto, di Bojonegoro dan lain sebagainya, di daerah-daerah timur di mana ada aparat desa atau aktivis yang mau membuat kampung, yang membuat kampung SDGs kita fasilitasi. Itu artinya kita kasih ilmu ya, cara membuat kampung SDGs ya harus seperti ini, tujuannya ini. Nah, alhamdulillah di Palu juga ada, di Kalbar juga ada. Makanya kami berharap nanti sekalian di mana? Di Pangkep ya. Nanti buat kampung SDGs sehingga sustainable, tetap berhubungan dengan kami ya. Nanti bisa buat kampung sudah. Pulang ke rumahnya, bilang kepada tokoh-tokohnya, Bu, saya membuat kampung SDGs seperti kampung SDGs di Sukoharjo. Nah, nanti bisa berhubungan terus dengan kami. Next ya, next terus. Nah ini apa yang dilakukan di kampung SDGs ini? Diperbesar bisa enggak itu? Sudah full ya. Nah, jadi satu adalah kita bagaimana bisa memberikan beasiswa pendidikan. Nah, ini penting ya, beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang ada di kampung itu. Nah, kalian nanti bisa bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, atau dengan Lazismu, atau dengan Lazisnu, atau lembaga-lembaga amil zakat. Bisa saja kalau di kampung itu umpamanya ada masjid yang maju. Di masjid itu sudah ada UPSIS atau UPZ, unit pengumpul zakat, sehingga bisa mengumpulkan uang dan uangnya itu bisa diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan. Nah, makanya kami jelaskan. Nah, di kampung SDGs seperti di Sukoharjo ini kan ada masjid. Ya, ada masjid. Masjid itu tidak difungsikan hanya untuk beribadah, tapi kami fungsikan satu. Masjid kita fungsikan sebagai Baitullah, artinya tempat ibadah. Yang kedua sebagai Baitul Quran wal Ilmi. Jadi masjid itu kita fungsikan bagaimana menjadi tempat qiraatil Quran, dirasatil Quran, dan kajian keilmuan. Di kampung SDGs. Kemudian yang ketiga adalah sebagai Baitul Mal. Nah, ini penting untuk membantu beasiswa pendidikan anak-anak yang ada di kampung itu. Nah, kalian nanti bisa menyampaikan kepada tokoh masyarakat yang ada di sana, ayo fungsikan masjid itu bagaimana masjid tidak hanya berfungsi untuk tempat sholat atau tempat ibadah-ibadah lainnya, tapi bagaimana bisa mengumpulkan uang di masjid itu yang uangnya bisa diperuntukkan untuk beasiswa pendidikan. Kemudian yang keempat adalah Baitul Muamalah namanya. Jadi tempat human relation. Nah, masjid itu kita harus fungsikan tempat pertemuan, tempat bagaimana bisa berhubungan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang itu juga bisa lintas agama, lintas golongan, lintas budaya, lintas suku dan lain sebagainya. Human relation gitu, masjid itu. Yang kedua adalah kita mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Ini penting ya. Ibu-ibu itu banyak kan, janda-janda itu kan. Itu kita harus kita latih. Jadi harus diberi semangat janda-janda itu, kita latih bagaimana memiliki jiwa entrepreneur.
Nah, itu penting ya, penting supaya perempuan-perempuan yang ada di kampung itu memiliki semangat berwirausaha. Lalu kampung inklusi ya. Terus nah, dari sisi ekonomi yang harus dilakukan adalah ketahanan pangan, rumah pangan lestari. Nah, di sini ini alhamdulillah masyarakatnya sudah memiliki kreativitas. Jadi tanah-tanah yang kosong bagaimana bisa dimanfaatkan, gitu. Nah, nanti bisa keliling-keliling di sini ya, bisa keliling-keliling. Jadi tanah-tanah ya, karena ini kita urusan dengan urusan masyarakat miskin, ya, tentunya kalian jangan berpikir ini perusahaan besar, kemudian tempatnya mega, enggak. Ini urusannya orang miskin. Bagaimana orang miskin memiliki kreativitas dan memiliki penghasilan, ya tentunya tempatnya seadanya, gitu. Seadanya. Itu penting untuk ketahanan pangan, namanya rumah pangan lestari, gerakan rumah pangan lestari. Jadi mereka itu ada yang tanam sayuran, ada yang tanam buah-buahan, ada yang tanam pohon bibit dan lain sebagainya. Nah, ini penting itu, ini penting. Kemudian ekonomi kreatif. Ya. Ekonomi kreatif itu di sini juga ada pembuatan sabun cuci piring. Ya. Alhamdulillah sudah bisa buat sendiri. Nah, yang dulu biasanya beli, sekarang untuk membuat sabun cuci piring itu sudah buat dengan sendirinya. Karena itu kan kebutuhan pokok. Gitu. Pelatihan pembuatan pupuk organik, nah pelatihan pembuatan minyak angin, ya, dan modal warung SDGs. Nah, yang kalian makan tadi itu dari warung yang kami kasih modal awalnya. Sehingga kalau ada tamu, ibu itu alhamdulillah bisa laku makanannya kan gitu. Jadi gitu. Nah, ini bukan proyek besar, tapi ini proyek kecil, tapi memikirkan orang-orang duafa sehingga berdaya. Kemudian entrepreneurship, ya, edukasi ke mahasiswa PKL, PPL dan entrepreneur. Jadi seringkali di kampung ini dijadikan tempat pelatihan-pelatihan kewirausahaan, kemudian entrepreneur, digital entrepreneur untuk anak-anak muda. Kemudian ada warung SDGs. Jadi ada warung-warung SDGs di sini. Alhamdulillah. Kemudian tata kelola kerjasama dengan stakeholder. Ya, namanya kerjasama dengan stakeholder ya bisa dengan Fatayat NU, PKK Kabupaten, JRDC, Basnas, Polres, Kodim, Pemda, PT Raja Wali Nosindo dan lain sebagainya. Pokok kita kerjasama dengan pihak-pihak yang mau membantu kita. Kemudian lingkungan itu, ya, penanaman bunga di pinggir jalan. Jadi ini dilakukan ya. Kemudian penanaman kelapa hibrida di kebun milik masyarakat. Kemudian air bersih dan sanitasi, ya, penyaluran air bersih dari sumber air ke desa, pembuatan MCK dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan di lingkungan untuk lingkungan. Nah, entah kalau di daerah Sulawesi, kalau di Jember ini masih ada masyarakat yang tidak memiliki MCK. Jadi kalau qadha'ul hajah itu ke sungai. Kalau di sana enggak sudah ya, masih ya itu. Jadi kita bangun MCK untuk masyarakat. Terus, nah, kemudian ini profil ya, profilnya. Nah di situ, ini contohnya. Itu contohnya. Jadi di kampung SDG Sukerjo ini ada sebagian lahan yang kosong. Dengan hal itu mahasiswa yang di kampung SDGs binaan Basnas Jember terutama
kemarin, memanfaatkan dan mengedukasi masyarakat untuk bergerak, memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran dan bunga-bunga dengan tujuan manfaat dan hasil panennya dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, di situ itu contohnya itu ada hidroponik, kemudian ada pembibitan dan lain sebagainya. Next. Ini contoh. Nah, ini warung yang di depan tadi itu, warung SDGs. Ya. Next. Nah, ini ada kolam ikan. Kita manfaatkan bagaimana kolam ikan itu bisa ditaburi benih-benih ikan sehingga benih ikannya bisa bermanfaat. Tapi kalau di rumah saya ini benih ikannya ya bukan untuk dijual, ya anak-anak mahasiswa mancing itu dibakar. Ya, next terus. Nah, juga ada budidaya jamur tiram dan lain sebagainya. Next ya. Kemudian ini bunga telang ini ya. Ini sebenarnya bisnis yang luar biasa, bunga telang ini, yang manfaatnya sangat besar sekali. Nah, cuma sampai saat ini masih belum banyak yang memproduksi bunga telang ini. Padahal bunga telang ini ada di sini. Nanti bisa turun ke lapangan bunga telang itu. Next ya, kemudian ya ini lembaga pendidikan di kampung itu mulai dari tingkat PAUD, mulai dari tempat bermain. Nanti bisa kita kunjungan ke sana ya, jalan-jalan. Next ya. Nah, ada madrasah ya. Kita di sini karena mayoritas Islam sehingga anak-anak yang ada di sini ya harus sekolah madrasah, harus belajar Al-Qur'an di sini. Next. Nah, ini Darussalam Center ya. Saya juga di kampung SDGs ini ada namanya DST ya. Darussalam Center Education and Peace Institute. Nah, ini untuk perdamaian dunia. Jadi kami di sini ini sering dikunjungi pendeta, ya sering dikunjungi oleh lintas agama, ya karena bagaimana kita harus membangun kebersamaan di lintas golongan, di lintas agama dan lintas suku. Yaitu namanya inklusivitas. Terus, nah ini bantuan pipanisasi DMCK. Nah kita ya bergerak sambil ini pipa-pipa itu kita berikan kepada masyarakat di daerah pegunungan supaya bisa mengalirkan air yang ada di daerah pegunungan ke masyarakat yang ada di bawah pegunungan. Nah, kita terus sosialisasi bersama dokter-dokter gitu kan tentang sanitasi. Next. Nah, ini produk-produknya dan ada sabun cuci bunda gitu. Next. Nah, ini namanya bis praktis ya, bis praktis ya. Bis praktis kita gitu. Nah itu ya ada camilan. Jadi produk-produk yang ada di kampung SDGs. Terus nanti PowerPoint-nya kita bagikan dan syukur kalau berkenan nanti bersama-sama ngasih nomor teleponnya ya. Nanti bersama-sama. Nah, saudara-saudari, nah kami di kampung SDGs ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul dan gerakan-gerakan biasa, tidak. Kami ini melakukan baseline survei. Sehingga kalau tadi saya mengatakan bahwa kita ini gerakan fikriyah, gerakan pemikiran, gerakan implementasi program, dan juga ada gerakan riset. Makanya ada survei database, ya. Ada pengelolaan database, ada FGD hasil database sementara, kemudian ada finalisasi database. Jadi setiap kampung SDGs yang kami dirikan itu kita lakukan survei di situ. Ya, anak-anak mahasiswa yang melakukan itu semua. Next.
Nah, ada asesmen. Asesmennya itu satu, data informasi tentang permasalahan. Di sini itu permasalahannya apa? Gitu. Ada data informasi tentang kebutuhan yang mendasar. Ada data dan informasi tentang sumber daya yang potensial. Apa? Sumber daya yang potensial itu apa? Yang keempat, data dan informasi tentang para stakeholder yang ada. Kemudian yang kelima, data informasi tentang pemecahan masalah. Problem solvingnya apa? Gitu. Itu asesmen yang kita lakukan di Kampung SDGs. Next. Nah, penyusunan program rencana, ya, penyusunan rencana program. Nah, itu, ya, ada pelaksanaan programnya di situ. Nah, di situ. Nah, renovasi rumah tinggal layak huni di Kampung SDGs. Masing-masing kampung 3 rumah apa gitu. Kemudian ini di berbagai daerah itu, di berbagai daerah kami juga ada di daerah Silo, di daerah Kalisat, ada di daerah Janggawa, dan juga ada di berbagai daerah itu memiliki ciri-ciri khas masing-masing. Bahkan ada kampung SDGs yang kami bentuk itu, seluruh warga yang ada di situ wajib di rumahnya itu menanam pohon nangka. Karena apa? Di kampung itu ada pabrik pengelolaan nangka. Sehingga diharapkan bagaimana pabrik itu nanti kalau butuh nangka nggak usah jauh-jauh, cukup dari desa itu. Nah, ada sebuah contoh lagi di daerah Gunung Argopuro. Itu daerah hasil kopi. Nah, sehingga kami itu membentuk dan mendirikan pabrik kopi di situ. Sehingga mereka yang memiliki tani kopi itu nggak usah jauh-jauh menjual kopinya, langsung kepada pabrik yang ada. Itu namanya sustainable, berkelanjutan di kampung itu. Bahan-bahan yang ada bisa diproduksi di daerah kampung itu. Next. Itu pelaksanaan program. Nah, kemudian ada evaluasi pertengahan program. Itu yang, dan sampai kepada evaluasi akhir program. Nah, ini model pengembangan kampung SDGs seperti ini. Ya, kampung SDGs bertujuan melokalisir pencapaian SDGs pada skala kampung. Jadi mulai dari tujuan SDGs, pilar SDGs, programnya itu sudah terbentuk di situ semua. Oh, ini yang terkait dengan sosial. Oh, ini yang terkait dengan ekonomi. Ini yang terkait dengan tata kelola. Ini yang terkait dengan lingkungan. Nah, di situ dirumuskan di dalam melokalisir pencapaian SDGs pada skala kampung. Nah, next. Nah, terima kasih. Inilah saudara-saudari dari mahasiswa yang hadir di sini penjelasan tentang kampung SDGs. Mudah-mudahan kampung SDGs ini dapat dikembangkan di berbagai daerah sehingga tujuan-tujuan SDGs itu bisa tercapai baik di tingkat kampung sampai kepada tingkat nasional. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.